Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan penuh berkah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk mengoptimalkan diri dalam beribadah kepadanya. Di kegiatan pesantren Ramadan kali ini, Ibu berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau Nuzul Al-Quran secara harfiah berarti turunnya Al-Quran. Para ulama bersepakat bahwa permulaan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Hal ini mengacu pada dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dari berbagai pengkajian mengenai nuzulul Quran ini, para ahli ulumul Quran menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahapan, yakni pertama, berkenaan dengan keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfuz. Hal ini mengacu pada Quran surat Al-Buruj ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang dipustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Ada isyarah dari kedua ayat tersebut bahwa Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz, akan tetapi tidak diketahui bagaimana bentuk atau wujud Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz itu. Kemudian Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Pada tahapan ini Al-Quran diturunkan secara sekaligus, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah telurkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Pada tahapan ini, turunnya Al-Quran dikaitkan dengan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam ini para malaikat turun ke bumi, malam yang penuh salam kesejahteraan, dan dijelaskan dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 3 bahwa malam ini disebut malam yang diberkahi. Para ulama menjelaskan hal ini sebagai malam yang penuh keistimewaan. Keistimewaannya itu diantaranya atau antara lain pahala yang berlimpah bagi orang yang beramal di malam ini, dinilai lebih dari 10 bulan nilainya. Kemudian dosa diampuni bagi orang yang meminta meminta ampunan di malam ini, maka akan diampuni segenap dosanya. Kemudian doa dikabulkan, para malaikat turun ke bumi menyampaikan salam sejahtera dan mengaminkan doa-doa orang yang berdoa. Kemudian lahirnya kemuliaan dan sebagainya. Dan baginda Rasulullah Muhammad SAW pun memerintahkan keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya untuk berburu keberkahan malam Al-Qadar ini. Adapun malam Al-Qadar ini tentang kapan waktunya tidak diketahui secara nas dengan jelas, namun ada isyarah dari hadis-hadis Rasul bahwa malam Al-Qadar ini ada di malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir. Di kesempatan ini Ibu ingin memotivasi diri sendiri dan
juga antum semua kita bersemangat untuk mengejar keberkahan malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapat keberkahan malam Al-Qadar ini. Amin. Adapun pada tahapan berikutnya dari nuzulul Quran ini, yakni diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama bersepakat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap atau secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada juga yang menyebutkannya selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, yaitu sejak turunnya permulaan wahyu di Gua Hiro, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara lain mematangkan Nabi SAW dalam memahami, menghafalkan, dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Juga untuk mematangkan atau untuk meneguhkan hati, memantapkan jiwa dalam menerima dan mengajarkan Al-Quran sebagai tugas yang agung, sebagai Al-Quran yang istimewa, karena Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, di mana Al-Quran ini satu-satunya kitab petunjuk hidup yang berlaku untuk seluruh manusia dan berlaku sampai hari kiamat. Kembali kepada sejarah nuzulul Quran mengenai penetapan tanggal permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, para ulama berbeda pendapat. Namun pada umumnya mayoritas ulama di Indonesia mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa permulaan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW adalah tanggal 17 Ramadan. Demikian sejarah singkat tentang nuzul Quran, yang kesimpulannya bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 tahapan. Pada tahapan pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Pada tahapan kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Dari uraian tadi, kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Di antara kemuliaannya berkaitan dengan peristiwa nuzulul Quran, sehingga para ulama menyebutnya sebagai syahrul Quran. Maka sepantasnya kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan ini melebihi di bulan-bulan lainnya. Membaca Al-Quran menjadi amal ibadah yang utama di bulan Ramadan ini. Lebih dari itu, Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tapi merupakan kitab petunjuk hidup atau hudalin nas. Maka hal ini mendorong kita untuk mengkaji isinya agar bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.